unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk selalu berpegang pada sabda Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Nyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini sangat jelas bahwa kita diajak untuk menjadi
pelaku-pelaku kebaikan di dalam namanya dan dalam rangka taat setia kepada kehendaknya, pada ajarannya, bukan pada motivasi-motivasi pribadi, tetapi berkat inspirasi firman yang disampaikan kepada kita. Inspirasi itu tentu kita terima berkat Roh Kudus. Inspirasi dari kata spiritu di dalam roh. In spiritu santi, lengkapnya begitu, di dalam Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini dapat dikatakan sebagai penutup, penutup dari seluruh bab 7 yang nanti dihubungkan dengan bab 5, yaitu khotbah di bukit. Penutup khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini memuat dua ajaran yang pokok. Yang pertama adalah perlunya dan pentingnya melakukan kehendak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan yang kedua adalah pentingnya mendengarkan sabda Yesus Kristus dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mendengarkan sabda dan melakukannya dengan tekun dan setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah dua kesimpulan yang diwartakan kepada kita dalam Injil pada hari ini mengakhiri khotbah di bukit. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dua hal ini berjalan beriringan laksana dua kaki yang melangkah dan menapak menjadi seimbang. Apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah pincang. Pertama-tama dan terutama, Yesus sendirilah yang menyampaikan sabda ini, mengungkapkannya kepada kita bahwa kehendak Bapa kepada kita juga kita alami, kita terima di dalam Yesus Kristus. Maka setiap kali kita membaca Injil, merenungkannya dan membawanya di dalam doa, kita mendengarkan sabda Yesus sendiri yang merupakan representasi Allah Bapa bagi kita. Dengan demikian, ketika kita menaati perintah-perintah Yesus, kita berada di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 10, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Tinggallah di dalam Aku, dan barang siapa menuruti firman-Ku, ia tinggal di dalam kasih-Ku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, firman Tuhan inilah yang memampukan kita berjalan menuju keselarasan dengan kehendak kasih Tuhan kita sendiri. Kehendak Allah itu juga dihadirkan di dalam diri kita melalui hati nurani kita. Di dalam hati nurani yang paling suci, di sanalah Allah bertahta membimbing kita. Dengan mendengarkan
hati nurani yang jernih, yang bersih, lalu kita dimampukan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita diajak untuk melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Dan ketika kita melakukan yang baik sebagai wujud kita melaksanakan kehendak Allah, sabda Yesus pada hari ini menegaskan kita laksana membangun rumah di atas wadas. Rumah yang dibangun di atas wadas itu tidak akan pernah kandas ketika kita mengalami ombak badai kehidupan yang dahsyat. Sebaliknya, kalau kita membangun di atas pasir, lalu kita akan hancur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk taat setia melaksanakan kehendak Bapa yang diwahyukan kepada kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita dan merestui kita dalam keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.